bahas tentang pronoun. Oke, FYI, ini adalah bagian dari part of speech. Dan sebelumnya aku udah jelasin beberapa part of speech kayak noun, verb, adjective, dan juga adverb di lesson-lesson sebelumnya. Jadi buat kalian yang baru nonton, boleh langsung aja ditonton di video-video sebelumnya kalau mau tahu juga tentang beberapa part of speech yang lainnya. Oke, sekarang kita udah masuk di lesson kita yang kelima, yaitu tentang pronoun. Berarti di sini bakal aku jelasin pronoun itu apa, fungsinya buat apa, jenis-jenisnya ada apa aja di lesson ini. Jadi buat kamu, pastiin untuk tetap tonton terus videonya, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen kalau kamu suka videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Oke, kita langsung aja masuk ke definisi dari pronoun itu apa. Oke, definisi pronoun. Apa sih pronoun itu? Di bahasa Indonesia, pronoun itu dikenal dengan nama kata ganti. Jadi, pronoun ini adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Nah, di sini ada berbagai macam pronoun atau kata ganti, jenis-jenisnya. Di antara lain, yang pertama ada personal pronoun. Personal pronoun ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda yang spesifik, orang, atau misalkan hal-hal lain yang spesifik. Dan jenis kata ganti ini bisa berubah tergantung perannya. Apakah sebagai subjek, apakah sebagai objek, apakah sebagai posesif, ataukah refleksif. Dan jumlah atau banyaknya orang, kayak jamak atau tunggal, singular or plural, itu juga bisa mempengaruhi personal pronounnya, bisa berubah juga. Atau misalkan orang keberapa, orang ke-1, kedua, atau orang ketiga. Dan bahkan jenis kelamin kayak male or female itu juga bisa memengaruhi perubahan dari personal pronoun. Tapi don't worry, karena sebenarnya nggak susah kok. Itu cuman label aja. Sebenarnya nggak susah. Nah, coba kita lihat ya contohnya. Nah, ini di tabel ini. Jadi dalam bahasa Inggris, untuk kata ganti itu kayak gini, kurang lebih formatnya. Jadi yang pertama kita harus kenalin dulu kalau untuk subjek, untuk objek, posesif, dan refleksif. Jadi beda-beda fungsinya. Untuk subjek, untuk objek, untuk posesif, atau untuk refleksif. Jadinya kata ganti ketika kita akan menyebut sesuatu sebagai subjek dan sebagai objek itu pasti sangat berbeda. Akan berbeda kata gantinya. Jadi nggak sama. Nah, oke, sekarang coba kita mulai dibuka sedikit-sedikit dari mulai yang singular. Untuk singular atau kata kerja tunggal, untuk tunggal, untuk benda tunggal, ini kita ada 3 ininya ya, sudut pandangnya. Yang pertama ada dari first person, second person, atau third person. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu adalah I. Nah, jadi kalau subjek, itu disebutnya I. Orang kedua yaitu you. Orang ketiga yaitu he, atau she, atau it. Nah, kalau ini untuk singular ya, atau tunggal. Nah, kalau untuk jamak, posisinya di sini yang first personnya we, second personnya pakai you, third personnya pakai they. Ini as subject. Jadi as subject, kata ganti itu kayak gini. I, you, he, she, it, we, you, they. However, kalau kita memposisikannya sebagai objek, itu bahkan ganti. I bahkan ganti menjadi me. You tetap you. He, ini ganti jadi him. She jadi berganti jadi her. Dan it tetap it. We ganti jadi us. You tetap you. They menjadi them. Ketika dijadikan sebagai objek. Kemudian kalau misalkan dijadiin posesif atau kepemilikan, misalkan kita menyebut ini milik aku, itu punya kamu, ini punya dia, ini punya kita. Ini yang dipakai. Me ganti jadi mine, you menjadi yours, him menjadi his, her menjadi hers, it menjadi its, us menjadi our atau ours, you menjadi yours, dan them menjadi their atau theirs. Paham ya? Kemudian untuk refleksif, kalau refleksif ini tuh lebih ke menekankan diri kita sendiri. Misalkan, I love myself. Aku mencintai, sayang diriku sendiri.
Nah, jadi atau misalkan do it by yourself, lakukan sendiri sama kamu gitu. Nah, untuk itu katanya ganti lagi, bukan sama seperti sebelumnya. Me atau I atau mine ganti jadi myself, kemudian you jadi yourself, he jadi himself, she jadi herself, dan it jadi itself. Sedangkan we ganti jadi ourselves, dan you jadi yourselves. Kalau misalkan tunggal ya, kalau misalkan singular jadi yourself, kalau misalkan plural jadi yourselves. They menjadi themselves. Oke, jadi ini adalah personal pronoun yang harus kita pahami baik-baik, pahami betul-betul. Karena ketika kita salah pakainya, itu juga ngaruh ke kalimatnya. Jangan sampai kita mau nulisin objek, tapi kita malah pakai personal pronoun untuk di subject. Nah,